Ya, pengenalan jaringan syaraf tiruan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya neural network, ya, sering disingkat NN gitu. Neural network atau NN. Kalau dalam bahasa Indonesianya ada yang nyebut jaringan syaraf tiruan, ada jaringan syaraf buatan. Nah, ini inspirasinya itu dari biologi, ya, biologi. Kalau kita lihat itu hewan dapat bereaksi adaptif, ya, bereaksi terhadap perubahan di lingkungan mereka, eksternal dan internal. Dan mereka menggunakan sistem syaraf mereka untuk melakukan perilaku ini, ya. Jadi hewan bisa beradaptasi terhadap lingkungan mereka. Saya pernah baca itu, ya, ada semut di daerah aslinya itu. Semut itu adalah ini karnivora, dia memakan daging-daging itu, daging-daging yang sudah busuk gitu, ya, mencari daging-daging yang busuk terus dimakan. Nah, semut itu terbawa kapal, ada beberapa semut gitu, ya, terbawa kapal sampai ke benua yang lain. Nah, di benua yang lain terus kemudian semutnya itu berhasil turun ke daratan gitu, ya. Mungkin karena terbawa tas atau terbawa ini, ya, peti yang dibawa oleh penumpang itu, ya, terus kemudian semutnya itu turun ke daratan dan mereka bisa beradaptasi di lingkungan tersebut. Dan ternyata di lingkungan tersebut sangat susah untuk mencari daging gitu, ya, daging hewan-hewan yang mati gitu, ya. Maka mereka mengubah pola makan mereka, tidak karnivora lagi menjadi herbivora. Jadi mereka menjadi pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi saya pernah baca seperti itu. Jadi semutnya itu diteliti ternyata semutnya itu sama persis seperti semut yang ada di benua aslinya gitu, ya. Tetapi makanan mereka ternyata berbeda. Nah, itu kemampuan untuk beradaptasi seperti itu, ya. Sistem saraf dibangun oleh unit sederhana yaitu sel saraf atau neuron, sehingga perilaku merupakan efek dari fungsi kerja saraf tersebut. Jadi sistem saraf itu berasal dari sel-sel saraf yang kecil-kecil dan jumlahnya banyak, ya, bisa jutaan kalau di saraf manusia itu, ya. Ya, perilaku hewan, perilaku manusia itu dibangun dari sel-sel saraf yang kecil-kecil itu, yang banyak itu. Di otak manusia ini bertugas memproses informasi. Ya, entah bagaimana caranya, ya. Tadi sudah banyak ahli yang mencoba menjelaskan cara kerja otak manusia itu, tapi ya biasanya penjelasannya hanya sebagian, ya, tidak menyeluruh, tidak lengkap. Ya. Seperti prosesor sederhana, ya, seperti prosesor sederhana. Maka prosesor sering kita sebut sebagai otaknya komputer, ya. Masing-masing sel tersebut berinteraksi mendukung kinerja otak. Jadi ada banyak sekali sel saraf tadi, ya, dan semuanya berinteraksi untuk mendukung kinerja otak. Setiap sel atau neuron memiliki satu nukleus atau soma, bertugas memproses informasi. Informasi diterima oleh dendrit dan disebarkan melalui akson. Ini ada beberapa istilah, ya. Jadi neuron itu terdiri dari beberapa, ada nukleusnya yang memproses informasi, atau prosesornya, ya, nukleus itu prosesornya, ya. Ada dendrit itu alat inputnya, terus kemudian akson itu alat outputnya. Jadi ada input, ada proses, ada output, ya. Jadi kayak komputer, kayak proses yang ada di komputer, ya, ada input, proses, output. Pertemuan informasi antar syaraf berada di sinapsis. Nah, ini gambarannya, ya. Ada akson, ada soma, ada dendrit. Nah, ini kalau gambar ininya aslinya seperti ini, ya, saling nyambung-nyambung gitu, ya, sel-selnya. Nah, ini antar sel dengan sel itu, ya, ini saling berhubungan, itu disebut sinapsis. Ya, mereka saling bersentuhan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain, ya. Itu saling bersentuhan di sinapsis ini. Jadi mereka saling bertukar informasi, ya, menggunakan sinapsisnya ini. Manusia memiliki kurang lebih 10 pangkat 12 neuron.
10 pangkat 12 itu nyebutnya apa nih? Dan 6 kali 10 pangkat 18 sinapsis, jadi banyak sekali ya. Informasi dikirimkan berupa rangsangan dengan sebuah batas ambang ya, ada threshold. Jadi batas ambang itu threshold itu ya pembatas untuk pembeda informasi. Di atas itu membedakan informasi. Kalau dalam komputer ya 01. Kapan dia 0, kapan dia 1. Kapan sebuah informasi itu kita katakan 0 ya. Kapan sebuah informasi itu kita katakan 1. Karena kalau di alam itu kan tidak binar ya, tetapi analog. Analog. Jadi perlu kita kasih threshold. Nah, kapan dia itu hitam, kapan dia putih, ada batasnya ya, batas pembeda antara 0 dan 1 tadi. Ya. Pada batas tertentu syaraf lain akan teraktivasi dan merespon. Jadi kalau dia melewati threshold tertentu, ya, misalnya dia, maka syaraf lain akan teraktivasi dan dia akan merespon. Saja seperti itu. Hubungan antar syaraf terjadi secara dinamis. Otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, mampu mengenali pola, wajah, mengontrol organ tubuh. Jadi kita dulu belajar, misalnya belajar membaca, gitu ya. Belajar membaca itu kan ya mungkin dari mengenali huruf, dan membentuk suku kata ya, terus membentuk kata, dan ya dari situ akhirnya kita bisa membaca. Itu kan semua dari pengenalan, yang mengenali pola, ya, pola huruf seperti apa. Gitu. Demikian juga kita mengenali wajah teman kita yang menghafalkan, oh ini wajahnya si X, ini wajahnya si Y, dan terusnya. Mengontrol organ tubuh, bagaimana kita berjalan dulu, kita belajar berjalan, belajar naik sepeda. Nah, itu kan dari beradaptasi ya, dari belajar dari mungkin ada kesalahan-kesalahan. Pada saat kita belajar naik sepeda, ya mungkin pernah jatuh juga. Pada saat kita belajar berjalan dulu ya, atau kalau kita melihat anak kecil itu ya, atau kalau Anda sudah mempunyai anak ya, Anda lihat anak Anda belajar berjalan ya mungkin tertatih-tatih, mungkin harus pegangan apa dulu, ya. Tidak langsung berjalan atau berlari gitu ya, kecuali anak kuda itu langsung bisa berlari begitu dia lahir ya. Jadi kalau anak manusia tidak ya, dia bertahap, ada tahapannya berjalannya. Ya, ya. Jadi itu yang disebut dengan beradaptasi. Dengan beradaptasi, akhirnya manusia bisa berjalan. Dia bisa menggunakan kakinya secara benar, ya, secara baik. Bisa tidak cuma berjalan, dia bisa berlari misalnya, ya. Kita bisa berenang juga ya. Bagaimana cara berenang ya, dengan belajar dan beradaptasi tadi. Neuron merupakan sistem yang fault tolerance. Fault tolerance itu berarti dia mentolerir kesalahan. Ya, jadi kalau sistem komputer itu sebetulnya pada dasarnya dia tidak fault tolerance, tidak bertoleransi terhadap kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan dia berhenti, macet. Ya, maksudnya gitu. Ya, kalau tidak maksud jadi tidak bertoleransi terhadap kesalahan, ya kalau ada kesalahan dia masuk, berhenti gitu ya. Jadi tidak boleh ada kesalahan. Ya. Nah, kalau neuron dia punya toleransi terhadap kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan ya dia tetap berjalan. Nah, berjalannya itu bisa ini ya kalau dia ada kesalahan ya mungkin berjalannya ya bisa jadi ngawur gitu ya. Tapi bisa juga dia terus kemudian mengenali kesalahan tersebut, belajar dari kesalahan tersebut untuk diperbaiki di kemudian hari. Ya. Dia paham akan kesalahan. Jadi kalau misalnya kita belajar naik sepeda itu ya bisa jadi jatuh. Tapi jatuh itu kalau tidak mentolerir kesalahan, begitu jatuh ya sudah tidak lanjut lagi belajar naik sepeda. Nah, itu tidak toleransi kesalahan. Tapi kalau bertoleransi terhadap kesalahan ya, ketika dia jatuh, oh dia sadar, oh ini tadi saya kalau gerak gini jadinya jatuh malah tidak imbang terus jatuh. Jadi supaya tidak jatuh, saya harus geraknya seperti ini. Nah, misalnya seperti itu, belajar dan beradaptasi. Ya, sehingga memperbaiki diri supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, itu kemampuan dimiliki oleh neuron. Dapat mengenali sinyal input yang berbeda dari sebelumnya. Dapat mengenali orang yang belum pernah ditemui hanya dengan melihat dari foto. Dapat mengenali orang yang berubah karena tua. Nah, ini
karena tadi ya fault toleran tadi ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengenali wajah itu ya, yang kita kenali itu ada banyak sekali tanpa kita sadari sebetulnya. Ya, yang kita ingat itu banyak sekali, entah itu rambutnya, entah itu matanya, hidungnya, mulutnya, atau ukurannya, apa besar kecilnya, ya jaraknya, itu banyak sekali. Sehingga ketika ada sedikit yang berubah, kita masih tetap dapat mengenalinya. Ya. Tetap dapat bekerja walaupun beberapa neuronnya rusak, neuron lain dapat tumbuh dan dilatih. Ya, jadi walaupun ada keterbatasan ya neuronnya tetap bekerja walaupun bekerjanya tidak optimal. Dan kita juga bisa melatih neuron-neuron lainnya. Jadi neuron lain juga bisa tumbuh dan dapat belajar dan beradaptasi juga. Nah, belajar di dalam sistem biologi itu dengan adaptasi tadi. Adaptasi itu ya kalau ada kesalahan diperbaiki, itu adaptasi. Jadi kalau ada ketidakcocokan ya dicari yang cocok, yang gimana, disesuaikan ya. Ada penyesuaian ya kalau ada yang tidak sesuai. Hewan muda belajar bahwa buah hijau asam, sedangkan kekuningan kemerahan manis. Pembelajaran terjadi dengan mengadaptasi perilaku memetik buah. Ya, jadi ini belajar. Jadi kalau hewan, ya ini dari warna aja ya. Tapi kalau hewan biasanya nggak cuma dari warna, tapi dari baunya juga. Nah, mereka bisa mengenali, oh kalau baunya kayak gini itu berarti asam, ya, buahnya masih asam, masih belum matang. Ya. Nah, kalau baunya seperti ini itu berarti oh sudah manis, ini sudah enak. Nah, biasanya seperti itu, dari bau, nggak cuma dari warna aja. Kalau manusia itu dari warna, karena penciuman manusia itu kurang begitu baik dibandingkan penciuman hewan. Pada tingkat saraf, pembelajaran terjadi dengan mengubah kekuatan sinaptik, menghilangkan beberapa sinapsis dan membangun baru yang lebih sesuai. Jadi, pada tingkat saraf sel-selnya mengalami perubahan. Ya. Ada yang nyambung, ada yang putus. Gitu ya. Ada yang nyambung ke sel lain, ada yang memutus. Seperti itu. Tujuan beradaptasi adalah memberikan tanggapan berdasarkan informasi yang diterima dari lingkungan agar mencapai keadaan yang lebih baik. Misalnya hewan yang suka makan banyak akan kaya. Buah-buahan lesat yang membuat perutnya penuh dan membuatnya senang. Ya, jadi ya kalau kita tadi ya belajar naik sepeda tadi ya, kalau kita beradaptasi terus-menerus, akhirnya kita menjadi semakin ahli bersepeda, semakin lancar bersepedanya. Gitu. Mungkin yang tadinya tidak lancar sepedanya jadi selancar, bahkan bisa untuk balapan, misalnya seperti itu. Ya, sehingga kita yang pada tahapan belajar pada awalnya tidak lancar, lama-lama menjadi lancar. Itulah disebut sebagai beradaptasi. Ya. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran dalam organisme biologis adalah untuk mengoptimalkan jumlah sumber daya yang tersedia atau secara umum untuk mencapai yang lebih dekat ke kondisi yang optimal. Nah, ini juga yang kita ambil. Jadi optimalnya apa? Kalau kita belajar sepeda tadi ya, optimalnya ya kita bisa mengendari sepedanya itu lurus ya, tidak belok, kecuali memang kalau belok ada belokan itu ya. Jadi lurus, bisa lancar, bisa cepat. Itu yang optimal, kondisi yang optimal. Nah, kita ingin mencari kondisi-kondisi yang optimal itu dengan cara belajar tadi ya. Nah, kita masuk ke JST ya, jaringan saraf tiruan tadi atau neural network (NN) ya, dalam bahasa Inggrisnya. Suatu sistem pemrosesan informasi yang mencoba meniru kinerja otak manusia, JST tadi. Jadi dari cara kerja otak manusia itu kemudian ditiru, jadi dengan cara membuat sel-sel ya, satu sel itu sederhana, prosesnya itu sederhana, proses di dalam satu sel itu sederhana, tapi kemudian dengan digabung-gabungkan menjadi banyak sel akan bisa menyelesaikan problem yang kompleks. Ya. Merupakan generalisasi model matematika dengan asumsi pemrosesan informasi terjadi pada elemen sederhana atau neuron seperti ini. Sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung, ya, melalui dendrit dan akson.
penghubung antar elemen memiliki bobot yang akan menambah atau mengurangi sinyal. Jadi ada bobot, ya. Bobotnya itu bisa meningkatkan sinyalnya atau melemahkan sinyalnya. Ya, ada bobotnya. Jadi kalau tadi dari jaringan saraf manusia tadi ada yang bisa memutus atau bisa menyambung sel-selnya atau sarafnya itu tadi. Nah ini kalau di sini pakainya bobot, bisa memperkuat atau melemahkan. Untuk menentukan output, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang biasanya nonlinear yang dikenakan pada semua input. Besar output akan dibandingkan dengan threshold. Jadi threshold itu ya untuk pembedanya tadi ya, apakah akan dikeluarkan atau tidak pembedanya. Baik, tidaknya suatu model GST ditentukan oleh pola antar neuron, arsitektur jaringan. Jadi nanti kita akan bangun suatu arsitektur jaringan, neuron-neuronnya bagaimana menghubungkan neuron-neuronnya nanti ya. Itu merupakan jaringannya, arsitektur jaringannya. Metode untuk menentukan atau mengubah bobot disebut metode learning. Jadi metode untuk mengubah bobotnya atau metode learning-nya. Nah, jadi GST tadi cara kerjanya ya ada input, kemudian ada bobot. Awalnya biasanya ini ya kita ambil secara acak, kita ambil nilai bobot itu acak. Nah, terus kemudian diolah. Nah, di sini terjadi proses pembelajaran. Nah, kita punya ini contohnya dulu, contoh-contohnya dulu. Oh, kalau inputnya seperti ini, outputnya harusnya seperti ini. Nah, ketika dia inputnya itu dimasukkan dalam arsitektur GST-nya, ya, terus keluar outputnya. Nah, outputnya dicocokkan dengan output contohnya tadi ya, sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai ya perlu kita sesuaikan dengan cara mengubah bobotnya. Cara mengubah bobotnya ya itu yang disebut metode learning tadi. Dan ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu di setiap sel tadi ya. Yang untuk mengubah dari input menjadi output-nya nanti. Nah, GST disebut juga brain metaphor, computational neuroscience, parallel distributed processing. GST dapat belajar dari pengalaman. Ya. Jadi, tadi dari contoh-contoh tadi ya. Ada contohnya, maka dia belajar. Biasanya berhubungan dengan angka, sehingga data yang tidak numerik harus dibuat ke numerik. Jadi, karena yang diolah itu angka, maka semua data harus diubah ke dalam bentuk angka atau digit ya, digital, makanya disebut sebagai digital karena bersifat angka ya. Jadi datanya harus digital. Maka kalau data teks, data ya, gambar gitu ya, data video juga bisa kita olah, tapi harus diubah dulu ke dalam bentuk angka. Nah, bagaimana merepresentasikannya itu akan jadi satu topik sendiri. Bagaimana kita merepresentasikan jadi dari teks menjadi angka itu. Nah, itu ada topik sendiri. Kalau gambar jadi angka, gimana caranya. Tidak ada rumus yang tetap, fix, sehingga disebut sebagai free estimator. GST disebut black box atau tidak transparan, karena tidak mampu menjelaskan bagaimana sesuatu hasil didapatkan. Jadi, ya ini kelemahan GST. GST itu inputnya seperti ini, outputnya seperti ini. Nah, tapi mengapa kok kalau inputnya seperti ini, outputnya seperti ini tidak bisa menjelaskan? Beda dengan ya rumus-rumus yang lain atau metode yang lain ya. Misalnya metode regresi linear misalnya, itu bisa menjelaskan mengapa kok outputnya seperti ini. Nah, misalnya ya metode akan kelihatan ya, polinomial misalnya ya, akan terlihat faktor-faktor apa yang membuat ini hasilnya itu makin kuat misalnya, faktor-faktor apa yang melemahkan, faktor-faktor apa yang tidak ada pengaruhnya sama sekali atau kecil pengaruhnya, itu akan kelihatan. Tapi kalau dalam GST tidak kelihatan. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi secara kuat, faktor yang mempengaruhi secara lemah tidak kelihatan. Memang ada usaha ya untuk ini ya, membuat GST bisa menjelaskan itu. Tapi itu ya harus ada ini lagi ya. Harus ada satu metode tambahan. Ya, jadi tidak langsung kelihatan, tapi harus ada metode tambahan, harus ada langkah-langkah tambahannya. GST mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Nah, ini kelebihannya ini. GST kalau metode-metode yang biasa itu
Nah, permasalahannya harus kita buat terstruktur terlebih dahulu. Kita definisikan dulu dan kita buat terstruktur terlebih dahulu. Bahkan mungkin dengan cara menghilangkan hal-hal yang kurang penting. Ya, hal-hal yang kurang penting kita hilangkan atau kita abaikan. Ya, supaya jadi lebih jelas, lebih gampang didefinisikan, lebih gampang dibuat terstruktur. Nah, JST tidak perlu membuat terstruktur dan definisi seperti itu. Ya, itu keunggulannya itu. Keunggulan yang lain bisa mampu mengakuisisi pengetahuan walaupun tidak ada kepastian. Ya, jadi ya bisa mendapatkan satu pengetahuan walau tidak pasti. Ya, jadi hasil dari JST itu belum tentu pasti, maka biasanya ada ininya apa tingkat akurasinya ya, jadi tidak 100% akurat. Mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Ya, dia bisa membuat generalisasi atau ekstraksi dari suatu pola tertentu. JST dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar, self-organizing. Kelebihan JST. Ya. Memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Nah, ini juga kelebihan dari JST. Kalau metode yang lain itu tidak memiliki fault tolerance ya. Jadi hasilnya pasti bersifat pasti ya. Kayak matematika gitu ya. 1 tambah 1 pasti 2. Ya, 2 tambah 3 pasti 5. Nah, seperti itu. Itu jadi sifatnya pasti. Kalau JST ada suatu nilai tertentu yang belum tentu benar misalnya ya. 1 tambah 1 belum tentu selalu 2, walaupun 2 itu yang benar ya, jadi kadang itu salah juga hasilnya. Nah, bisa seperti fault tolerance. Kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Nah, dia menghitung secara tentunya tergantung diri ini ya, komputer yang digunakan juga. Tapi dia JST itu setiap sel, setiap neuronnya itu memproses secara individu, nah, sehingga bisa dibuat secara paralel prosesnya. Nah, kalau komputernya mampu mengerjakan secara paralel, maka prosesnya cepat. Tapi kalau komputernya tidak mampu, ya prosesnya jadi sangat panjang sekali. Nah, ini salah satu ini ya, problem-problem yang bisa diselesaikan oleh JST. Ya. Beberapa problem yang dapat diselesaikan oleh JST. Misalnya klasifikasi. Klasifikasi itu memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, nanti kita akan pelajari satu persatu masing problem. Klasifikasi itu yang mengklasifikasikan ya, misalnya ya kelas kita di kelas jaringan secara tiluan. Nah, mahasiswa yang mengambil mata kuliah jaringan secara tiluan itu ingin saya kelompokkan ya. Jadi klasifikasi itu kan mengelompokkan. Ingin saya kelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan kategori tertentu. Ya, berdasarkan kategori tertentu. Nah, tapi kategorinya banyak ya, kategorinya banyak. Kalau kategorinya cuma 1 gampang, ya. Tidak usah pakai JST. Nah, masalahnya di sini kategorinya yang digunakan lebih dari 1 atau banyak. Nah, tentunya agak susah kalau kategorinya banyak itu. Maka kita bisa gunakan JST, ya, sehingga dia bisa menempatkan ke dalam kelas-kelas yang sesuai. Nah, itu kemampuannya seperti itu. Ya, jadi bisa kalau yang problem realnya misalnya ya, untuk mengklasifikasikan jenis-jenis ikan itu bisa dengan beberapa kategori ya, kategori misalnya ukuran ikannya, atau panjang ikannya dan bobot ikannya, kemudian ada mungkin warna ikannya. Nah, beberapa kategori itu untuk klasifikasikan ikan. Asosiasi menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek yang lain. Ya, itu asosiasi. Jadi menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek yang lain. Ya. Self-organizing, yang mampu mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. Ya, optimasi, menemukan jawaban terbaik sehingga mampu meminimalisasi fungsi biaya. Nah, ini beberapa permasalahan ya, nanti akan kita lihat contohnya satu persatu ya di pertemuan berikutnya tentunya ya. Nah, tapi ada kelemahan juga dari JST ini.
dia kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. Ya. Karena JST tadi di satu sisi fault toleran, ya, dia bertoleransi terhadap kesalahan, tetapi karena dia ada kemampuan, ada toleransi terhadap kesalahan, ya tentunya dia punya kelemahan juga, ya, tidak mampu melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. Kalau butuh operasi numerik presisi tinggi, akan memperlambat JST, kerja JST. Ya, jadi kalau kita butuh operasi numerik presisi tinggi, kalau kita gunakan JST akan lambat sekali. Ya, akan lebih baik cari metode yang lain. Kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, ya, operasi logika dan simbolis. Nah, ini juga kelemahannya, ya. Ya, jadi kalau untuk operasi algoritma aritmatik, operasi logika, operasi simbolis tidak bisa menggunakan JST. Namanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Ya, ini kelemahan lain dari JST adalah waktu memprosesnya lama sekali. Jadi butuh komputer yang cepat sekali, komputer yang kemampuan tinggi dan spek hardware-nya khusus. Ya, tidak bisa sembarangan. Ya. Nah, itu kelemahannya. Dan ini ya, JST juga ini, karena prosesnya butuh kemampuan yang tinggi, kemampuan dari komputer yang tinggi, ya, maka ya dia dalam memproses data boros listrik, ya, boros sumber daya. Nah, itu kelemahan lainnya. Jadi kalau kita ingin olah data pakai JST, ya butuh biaya tinggi, ya, butuh biaya tinggi untuk trainingnya, butuh biaya tinggi. Tapi setelah proses training selesai, implementasinya cepat, ya, tidak lama. Jadi contohnya misalnya kalau yang sudah banyak itu adalah sistem pengenalan wajah misalnya. Sistem pengenalan wajah itu ya mampu mengenali wajah orang, ini wajahnya siapa, wajah si X, Y, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu proses trainingnya lama, butuh waktu yang lama. Tapi begitu selesai, nah, kita bisa mengenali wajah secara cepat, bahkan secara real time. Nah, aplikasi-aplikasinya ini juga banyak, ya. Ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu ada banyak pola, ya. Pola huruf. Kalau pola huruf nanti aplikasinya jadi ini, ya. OCR itu, Optical Character Reader. Jadi mengubah dari gambar huruf menjadi karakter-karakter yang dikenali oleh komputer. Itu sudah banyak sekali, ya. Kita bisa pakai handphone kita, ya, smartphone kita, ya. Kita foto teks, terus kemudian teksnya itu jadi ini, ya, jadi karakter-karakter yang bisa kita edit, misalnya seperti itu. Pola tanda tangan, suara, pola suara ini terus berubah menjadi teks, ya. Gambar yang sudah berubah mengandung noise, ya, bisa kita kenali. Identifikasi pola saham, pendeteksi uang palsu, kanker, dan lain-lain, ya. Itu pengenalan pola. Pemrosesan sinyal atau sinyal processing, ya, menekan noise pada saluran telepon. Peramalan, ya, misalnya peramalan saham, ya. So, peramalan itu apa, prediksi, ya. Autopilot dan simulasi, ya, jadi ini apa, mobil yang bisa berjalan sendiri itu misalnya, ya, itu pakai JST ini. Ya, jadi dia bisa mengenali jalan, bisa tahu ada penghalang atau tidak di jalan, bisa tahu kapan belok, kapan berhenti, kapan maju, harus maju, kapan harus cepat, kapan harus lambat. Kendali otomotif, ya, dia tugas yang dapat diselesaikan dengan JST, ya, mengendalikan pergerakan robot sesuai berdasarkan persepsi diri dan informasi lainnya. Misalnya informasi visual. Menentukan kategori makanan potensial, ya, misalnya makanan yang layak dimakan atau tidak layak dimakan. Mengenali objek visual, misalnya wajah, prediksi objek yang bergerak pergi ketika robot ingin menangkapnya. Itu ada banyak sekali aplikasi JST, ya. Kalau yang baru-baru sekarang ini, ya, sudah ada banyak nih yang bisa menirukan orang, gitu, ya. Jadi kita inputnya ada gambar seseorang misalnya, ya. Terus
diberi suara itu, nah gambarnya itu bisa bergerak sesuai dengan suara itu. Jadi mulutnya bisa bergerak menyesuaikan kata-kata yang diucapkan. Ya, bisa seperti itu. Bisa membuat gambar sendiri, ya, bisa membuat lukisan sendiri, bahkan bisa membuat puisi, bisa membuat cerita, ya. Nah, itu aplikasi-aplikasi dari JST. Ada banyak sekali aplikasinya. Mahasiswa Unisbank ada yang skripsinya ya pakai deep learning, ada yang sudah bisa ini ya membuat gambar berdasarkan contoh-contoh gambar. Jadi dikasih contoh, misalnya dikasih contoh gambar-gambar bunga gitu ya, maka dia bisa membuat gambar bunga sendiri yang berbeda dibandingkan contoh-contoh yang tadi. Tapi ya bisa berbentuk bunga ya, walaupun kadang salah juga ya. Tetapi bisa membentuk bunga juga, sering akurasinya ya lumayan. Nah, banyak benernya dibandingkan salahnya. Nah, contohnya itu. Nah, ini sedikit sejarah. Ya sejarahnya sudah lama ya, tahun 43. JST format diperkenalkan oleh Mikulow dan Pitts. Tetapi kemudian ada jeda waktu yang cukup panjang ya, tahun 43 ke 49 itu kan 6 tahun ya. Hebb mengusulkan jaringan Hebb. Setelah itu 9 tahun Rosenfeld mengembangkan Positron untuk klasifikasi bulat. 2 tahun mengembangkan Adeline, aturan pembelajaran least mean square. Nah, itu 14 tahun ini cukup lama jeda waktunya. Karena dulu itu ya komputer belum berkembang seperti sekarang ya. Dan juga sebelum tahun 74 ini masih sederhana sekali JST-nya. Nah, sederhana sekali sehingga hanya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sederhana. Belum bisa menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Baru terus kemudian tahun 74 ketika Weber menggunakan algoritma propagation untuk perseptron banyak lapis ini ya, banyak sekali permasalahan yang bisa diselesaikan oleh JST ini. Terus dikembangkan dengan yang unsupervised itu berarti tanpa contoh. Ya, jadi belajar tanpa contoh. Ya, kalau sebelumnya supervised itu belajar dengan contoh. Jadi kalau tadi contoh itu kalau inputnya ini, outputnya harusnya seperti ini. Kalau inputnya ini, ya outputnya harusnya seperti ini. Nah, dia akan menyesuaikan sesuai dengan contohnya itu. Kalau tanpa contoh berarti kalau inputnya ini hasilnya gimana? Ya nggak tahu, pokoknya diproses saja. Nah, nanti dia akan mempelajari dari input-input tersebut, terus kemudian akan menghasilkan output sendiri sesuai dengan ya kemampuannya dia ya. Tahun 82 juga menghubungkan adaptive resonance theory, terus kemudian ada jaringan Hubble, jaringan Boltzmann, dan terus ini ada radial basis function. Nah, sekarang ini lebih dikembangkan lagi dengan deep learning gitu ya. Jadi deep learning itu adalah turunan dari JST juga. Ya, sedikit sejarahnya. Itu adalah materi kita hari ini. Jadi ya baru pengenalan singkat mengenai JST.